Oke teman-teman, kita bakal lanjutin film yang berjudul Onoda 10.000 Night in the Jungle yang pernah dibahas sebelumnya. Buat teman-teman juga yang belum nonton part satunya, silahkan tonton terlebih dahulu part satunya agar tahu dari awal cerita hingga akhir ceritanya. Oke, kita mulai. Cerita berlanjut di hari selanjutnya. Mereka berdua mendengar sebuah pengumuman di mana pihak Jepang dan Filipina untuk memujuk Onoda dan Akatsu yang sudah menyerah terlebih dahulu. Bukan komandannya saja, pihak Jepang juga mengajak ayah Onoda untuk membujuknya. Namun Onoda tidak percaya dengan omongan mereka dan hampir menembak ayahnya sendiri. Namun untungnya Kazuka menenangkannya. Lalu pada malam harinya, saat semuanya sudah meninggalkan tempat itu, mereka mengambil sebuah barang yang sengaja ditinggalkan untuk Onoda dan Kazuka. Salah satunya yaitu foto ayahnya yang memakai pakaian khas barat. Ada juga koran yang berisi berita pasca Perang Dunia Kedua. Ada juga radio yang menyiarkan dari Jepang walaupun informasi dari koran tersebut bahwa perang sudah berakhir. Tetapi Onoda malah menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah propaganda sekutu karena ia berpatokan dengan latihannya dulu tentang perang rahasia. Dan setelah mempelajari informasi, ia bersimpulan kalau Jepang berambisi untuk mendirikan Asia Timur Raya. Ia pun mempersempit peta pertempuran yang akan menjadikan sekutu melawan Amerika. Onoda menganggap kedatangan ayahnya itu adalah agen rahasia yang membawa pesan bahwa pasukan akan datang dan menyuruh mereka untuk ke arah pantai. Di suatu hari mereka pergi ke pantai karena ingin menikmati pantai yang sudah menjadi tempat tinggalnya. Bergulirnya waktu kini mereka sudah paruh baya, radio kecil yang sudah menjadi hiburan mereka. Ketika hujan di malam hari, mereka menemukan seorang wanita sedang bersembunyi dan kemudian dibawa ke tempat mereka dan dijadikan tawanan. Pada pagi harinya, perempuan itu sudah menodongkan senjata kepada Kozuka dan ia harus terluka dengan tembakan dari si wanita itu. Karena hal tersebut, mereka segera menghabisi perempuan itu. Dengan temannya yang solid, Onoda mengobati luka Kozuka sampai lukanya sembuh. Setelah Kozuka sembuh, mereka pun langsung pergi ke sungai untuk mencuci pakaian mereka. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh warga Filipina hingga Kozuka harus tewas. Onoda tak sanggup menyerang balik dan ia kembali ke hutan dan kini harus menjalani hidup seorang diri. Setelah melalui kesunyian dan kesendiriannya, Onoda pergi dengan menggunakan dedaunan untuk berkamuflase. Di sana juga ia sempat menaburkan bunga yang bahwa Onoda tidak akan melupakan mereka yang sudah gugur. Di dekat sungai, Onoda mendengar radio. Setelah didekati, ternyata itu adalah seorang penjelajah Jepang yang bernama Norio Suzuki. Dan disinilah kita diperkenalkan pada adegan pertama yang ada di awal film. Suzuki ingin membuktikan bahwa Onoda masih hidup meskipun pemerintah Jepang telah mengklaim kematian Onoda. Di tengah hutan, mereka mengobrol sambil minum-minum. Meskipun Onoda lebih banyak diam, membisu, memperhatikan kelakuan Suzuki hingga titik Onoda menangis. Onoda titip pesan kepada Mayor Taniguchi bahwa ia menunggu kedatangannya. Pada pagi harinya, mereka berfoto bersama untuk menjadikan bukti di hadapan Mayor Taniguchi. Singkatnya, Suzuki menemukan kediaman tempat tinggal Mayor Taniguchi. Pada awalnya, ia tidak mengingat Onoda meskipun telah diberikan data fotonya. Kemudian Suzuki mengeluarkan foto Onoda di kala ia masih muda dan berulah. Ia mengingat segalanya. Setelah kurang lebih 29 tahun lamanya, kini Mayor Taniguchi bertemu dengan Onoda dan memberikan perintah bahwa misinya kini diakhiri. Onoda dijemput dan disambut oleh warga Filipina. Beberapa tentara lain yang tersisa ditembak polisi membuat Onoda menjadi tentara Jepang terakhir di pulau itu. Setiap insiden semakin memperkuat keyakinan Onoda bahwa perang masih berlanjut. Selama 29 tahun, Onoda tinggal di hutan. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan tinggal di gua bawah tanah sambil mengumpulkan data intelijen tentang pergerakan musuh.
Onoda menunjukkan karakteristik yang membuatnya menjadi prajurit terbaik, bersembunyi, kemauan yang teguh, ketaatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Keterampilan yang dipelajari di pelatihan awal terbukti sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Setiap perwira Jepang siap menghadapi kematian, tetapi sebagai perwira intelijen, saya diperintahkan untuk melakukan perang gerilya dan tidak mati. Jelasnya kemudian. Onoda secara resmi dinyatakan meninggal pada tahun 1959, tetapi seorang mahasiswa Jepang, Norio Suzuki, menolak untuk mempercayainya. Pada tahun 1974, 29 tahun setelah Perang Dunia II berakhir, ia berangkat untuk mencari tentara yang hilang itu. Tidak membutuhkan waktu lama bagi keduanya untuk menjadi teman. Namun, Onoda mengatakan kepada Suzuki bahwa ia hanya akan menyerah setelah menerima perintah resmi. Suzuki kembali ke Jepang dengan foto-foto untuk membuktikan pertemuan mereka. Foto-foto itu kemudian ditunjukkan kepada Komandan Onoda yang masih hidup, Mayor Hiroshima Taniguchi, yang telah lama mengakhiri perang. Musim semi berikutnya, Suzuki kembali dengan Taniguchi yang secara resmi membebaskan Onoda dari tugasnya. Hampir 30 tahun menanti, Onoda menangis dan akhirnya menyerah. Ia berjuang dengan pedang, senapan Arisaka tipe 99 yang berfungsi 500 butir amunisi, beberapa granat tangan, dan belati. Belati itu diberikan oleh sang ibu di tahun 1944 untuk bunuh diri jika ia tertangkap. Mungkin butuh 3 tahun, mungkin butuh 5 tahun, tapi apapun yang terjadi, kami akan kembali untukmu. Demikian janjinya kepada Mayor Hiroshima Taniguchi yang dipegangnya terus hingga saat akhir. Ketika Onoda kembali ke Jepang pada tahun 1974, pada usia 52 tahun, dia masih mengenakan seragam kekaisaran lamanya. Dia diampuni oleh Presiden Filipina saat itu, Marcos, atas kejahatan yang dilakukan saat ia percaya perang belum berakhir. Keluarganya yang mengira dia sudah mati melihat Onoda untuk pertama kalinya sejak dia berusia 22 tahun. Saat ditanya apa yang ada dalam pikirannya selama 29 tahun di hutan, Onoda hanya menjawab, tidak lain adalah menyelesaikan tugas saya. Obsesi saya adalah menangkap suatu yang nyata, ujar Arthur Harari, sutradara film Onoda. Film itu harus didasarkan pada kenyataan, mayat ada di sana, tangan ada di sana, dan alam ada di sana. Ini tentang menangkap sesuatu. Kami menjadi terobsesi dengan keringat, kostum, kotor, wujud elemen. Film ini mengambil dimensi yang lebih sensual daripada yang saya bayangkan. Hujan harus benar-benar dirasakan oleh pemirsa. Di sini sekali lagi kami dipandu oleh keseimbangan antara harmoni klasik dan aspek langsung dan mendalam untuk menciptakan pengalaman ruang dan waktu tertentu. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini atau apapun itu, karena saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Jangan lupa like jika suka dan subrek jika pengen ketemu lagi bersama saya, Kang Mimin. Terima kasih, sampai jumpa.